Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika, program studi D4 Manajemen Informatika. Nama saya Muhammad Rizky dari kelas 2 MIM dengan NIM 062440833333. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan program ujian tengah semester praktikum struktur data yang saya buat dengan bahasa pemrograman C++. Topik dari program ini adalah sistem antrian pelanggan di restoran, dan struktur data yang saya gunakan adalah queue berbasis array statis. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan konsep program yang saya buat. Program ini dibuat untuk mensimulasikan proses antrian pelanggan pada restoran. Struktur data queue sangat cocok digunakan karena antrian ini di dunia nyata bekerja dengan prinsip first in, first out, atau bisa juga kita sebut dengan FIFO, yang artinya pelanggan yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dulu juga. Dalam program ini, jumlah pelanggan dibatasi maksimal 50 orang, sesuai instruksi tugas yang telah diberikan. Oke, saya akan lanjut menjelaskan kode program yang saya buat. Yang pertama, ada header dan konstanta. Ini untuk mengaktifkan fungsi input-output dan menetapkan jumlah maksimum pelanggan dalam antrian, yaitu 50 orang. Selanjutnya, ada struktur data dan variabel. Pertama-tama, saya mendeklarasikan struct pelanggan yang menyimpan dua data, yaitu nama pelanggan dan menu yang dipesan. Lalu, saya buat struct queue yang berisi indeks depan dan belakang, dan array bertipe pelanggan sebanyak 50 elemen. Variabel antrian bertipe queue inilah yang digunakan untuk menyimpan semua data antrian pelanggan. Lalu kita beralih ke struktur data dan variabel. Di sini ada void insert queue. Yang pertama saya mendeklarasikan program. Oke. Baiklah, di sini ada Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan fungsi-fungsi utama program. Di sini ada insert queue. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan fungsi-fungsi utama program. Program ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama di sini ada insert queue. Digunakan untuk menambahkan pelanggan ke dalam antrian. Jika antrian belum penuh, program akan meminta input nama dan menu, lalu menyimpannya di posisi paling belakang. Lalu yang kedua ada remove queue. Menghapus, fungsinya ialah untuk menghapus pelanggan paling depan tanpa menampilkannya, prosesnya manual. Lalu ada cetak queue. Fungsinya adalah menampilkan seluruh data pelanggan dalam antrian dari depan ke belakang secara urut. Dan ada juga layani pelanggan. Menampilkan pelanggan paling depan, lalu langsung menghapusnya dari antrian dengan cara menggeser elemen ke kiri. Dan baiklah, kita lanjut ke penjelasan fungsi main. Fungsi main merupakan bagian utama dari program yang akan dijalankan pertama kali. Di dalamnya terdapat perulangan do while dan struktur switch yang mengatur jalannya program berdasarkan pilihan pengguna. Perulangan do while digunakan untuk menampilkan menu secara berulang selama pengguna belum memilih keluar, yaitu pilihan nomor 5, maka menu akan terus muncul dan bisa diakses berulang-ulang. Bagian tampilan menu menggunakan cout untuk menampilkan pilihan yang bisa dipilih pengguna, yaitu 1 ada tambah pesanan, 2 layani pelanggan,
Yang ketiga, tampilkan antrian. Yang keempat, hapus antrian manual. Lalu yang terakhir ada keluar. Setelah pengguna memilih menu, inputnya disimpan dalam variabel pilihan. Program kemudian menggunakan struktur switch case untuk menjalankan fungsi sesuai dengan input tersebut. Misalnya, jika pengguna memilih angka 1, maka program akan menjalankan fungsi insert queue. Jika angka yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Selain itu, terdapat cin.ignore setelah cin pilihan. Fungsi ini digunakan untuk membersihkan karakter newline agar input string menggunakan getLine tidak langsung terlewat. Dengan kombinasi do while dan switch, fungsi main mengatur alur program secara interaktif dan berulang tanpa harus keluar dari program. Selanjutnya, kita akan coba untuk compile and run untuk menjalankan programnya. Dan baiklah, seperti ini program yang telah dijalankan dan ini tampilan outputnya. Yang pertama akan muncul menu utama dengan 5 pilihan. 1 ada tambah pesanan, lalu 2 layani pelanggan, 3 ada tampilkan antrian, 4 hapus antrian manual, dan 5 keluar. Lalu di sini ada kalimat pilih menu. Baiklah, yang pertama kita akan pilih menu 1, yaitu tambah pesanan. Lalu kita disuruh untuk memasukkan nama pelanggan. Sebagai contoh, saya akan masukkan nama saya sendiri, Rizky. Lalu diminta untuk memasukkan menu yang dipesan. Baiklah, saya akan memasukkan menu sate ayam. Dan lalu muncul kalimat pelanggan berhasil ditambahkan ke antrian. Maka kali ini kita akan menambahkan lagi. Kita pilih menu satu lagi dan tambah pesanan. Kali ini kita akan masukkan nama pelanggan. Nama pelanggan kita akan masukkan bebas ya. Bisa dimasukkan. Kali ini saya akan masukkan nama teman-teman saya. Lima saja ya. Lalu selanjutnya kita pilih menu ketiga, yaitu tampilkan antrian. Dan muncullah daftar antrian pelanggan. Ada Rizky yang pesan sate ayam, ada Uje yang pesan bakso, dan Arsel yang mau milih menu ayam bakar, Abi nasi goreng, EG semai. Lalu total pelanggan dalam antrian ada 5. Maka setelah itu kita pilih menu kedua, yaitu layani pelanggan. Dan seperti ini, layani pelanggan, nama Rizky, menu sate ayam. Pelanggan telah selesai dilayani dan dikeluarkan dari antrian. Nah, maka jika kita milih menu 2, maka otomatis pelanggan yang pertama akan dilayani dan dikeluarkan dari antrian secara otomatis. Lalu kita pilih lagi menu ketiga, yaitu tampilkan antrian. Maka ya, antrian yang pertama tadi adalah Rizky saat yang memesan sate ayam, dan setelah dilayani, maka di antrian selanjutnya Rizky sudah keluar secara otomatis. Baik, kita pilih lagi menu kedua dan melayani pelanggan ojek. Kali ini kita pilih menu 2 lagi dan melayani pelanggan Arsel. Maka kita akan mencoba untuk pilih menu 4, yaitu hapus antrian manual. Kita pilih menu 4 dan ya, otomatis Abi yang pesan nasi goreng akan dihapus secara manual tanpa dilayani terlebih dahulu. Maka kita pilih untuk tampilkan lagi dan menyisakan EG yang pesan somai.
Lalu coba kita pilih layani pelanggan lagi. Dan ya, pelanggan saya dilayani dan keluarkan dari antrian lagi. Kita coba pilih lagi nomor 2. Tidak ada pelanggan yang bisa dilayani. Maka jika tidak ada lagi pelanggan yang bisa kita layani dan otomatis kalimatnya akan muncul tidak ada pelanggan yang bisa dilayani. Kita pilih menu 3. Ada kalimat antrian kosong karena tidak ada lagi pelanggan yang mengantri yang ada dalam antrian. Sorry. Kita pilih menu 4. Antrian kosong tidak ada yang bisa dihapus ya karena antriannya sudah kosong. Dan setelahnya kita pilih menu kelima, keluar. Dan program setelah selesai saya jalankan. Dan ya, seperti itu saja contoh program yang telah saya jalankan dan ya begitu outputnya. Dan terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari program yang telah saya buat ini. Dengan program ini, saya dapat memahami bagaimana struktur data queue bekerja, khususnya dalam bentuk array statis. Saya juga belajar bagaimana menangani kondisi penuh dan kosong dalam antrian, serta bagaimana mengatur data secara efisien saat ada penambahan dan penghapusan. Program ini sangat berguna dalam simulasi kasus nyata seperti manajemen pelanggan atau sistem pelayanan. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai program sistem antrian pelanggan restoran menggunakan queue array di C++. Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan masih ada yang kurang. Dan saya harap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.